Sedekah bagi seorang dai, ilmunya. Sedekah bagi seorang jurnalis, beritanya. Dengan catatan, berita itu harus betul-betul mengandung kemaslahatan. Bukan kebenaran saja, kemaslahatan. Inilah kemudian muncul kita dalam Islam disebut yang perlu dipegang para jurnalis. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan setiap bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Ini yang harus dipedomani. Karena kalau tidak, maka berita yang kita sampaikan itu akan ditanggung dunia sampai di akhirat. Dan ketika di akhirat, Bapak pergi cari orang yang pernah Bapak fitnah. Beritanya disebar hanya karena kebencian. Akhirnya kalah dalam pilcaleg. Padahal sudah habis uangnya 4 miliar. Bapak pergi cari itu yang Bapak sebarkan fitnah. Mencari istri di Tanah Abang. Satu Tanah Abang saja, Pak. Dari pagi sampai maghrib tidak ketemu. Bagaimana pula nanti di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpul, Bapak disuruh pergi cari orang yang pernah Bapak fitnah. Dan pada saat itu ketika Bapak mencari, bukan jalan sambil pakai jaket, Bapak jalan sambil membawa barang yang pernah Bapak ambil secara tidak hak. Misalnya mejanya Media Group, Bapak ambil bawa ke rumah, disuruh pikul itu. Lewat anak buah kita, oh pantas sila meja, ternyata Bapak yang ambil. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sedekahlah. Bapak sebagai profesi jurnalis, sedekahlah dengan berita yang membangun kemaslahatan. Bapak punya rezeki, sedekahlah dengan rezeki kita. Rezekah. Di Sulawesi Selatan, Pak Don, ada namanya Andi Sose. Andi Sose. Bapak pasti pernah kenal. Itu ya meninggal hampir, kalau saya tidak salah 99 tahun umur beliau wafat. Ya, tokoh veteran. Itu beliau meresmikan, sebelum wafat beliau meresmikan masjid yang ke-165. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Sulawesi Selatan, melihat ada masjid tertulis Masjid 45, itu beliau yang bangun. Dan beliau kalau bangun tidak mau dibantu. Saya bangun dari A sampai Z, kau tinggal nikmati berjamaah. 165 masjid beliau bangun. Dan sampai akhir hayat beliau tidak pernah bangkrut, dan tidak pernah kita dengar sakit. Padahal usia lebih 90 tahun, sehat walafiat. Paling yang kita dengar, baru lagi menikah. Itu aja sering didengar. Kenapa? Baru menikah, anak SMA lagi diperistrikan. Itu Pak, saya serius ini. Jadi bapak-bapak kalau cita-cita mau nikah lagi Pak, jangan pelit. Dah ada suka orang pelit. Apa mau kawin lagi? Nah Bapak pelit sekali. Bah, bersedekahlah. Ada yang sakit, sedekah. Ibu-ibu, ada yang suaminya mulai lain-lain. Dalam arti ya curiga selingkuh. Ciri-cirinya laki-laki yang selingkuh itu kalau selama ini jarang pakai parfum, tiba-tiba setiap mau keluar pakai parfum. Kalau perlu pengaruh ruangan pun dia semprot. Sudah patut dicurigai. Dan paling mencurigakan kalau terima SMS dalam kamar mandi, sudah 90. Wah, sudah patut dicurigai itu. Makanya saya ditanya, Pak Mirdal, saya ditanya di Sulawesi, Ustadz, bagaimana supaya suami itu berhenti pembohong? Saya bilang gampang. Apa doanya Ustadz? Tidak usah kau berdoa Bu. Apa? Berhenti kau tanya. Selama ibu tidak tanya lagi dia tidak akan berbohong. Itu sih. Semakin ibu sering menanyanya, maka semakin sering dia berbohong. Kenapa? Karena kalau kita jujur, ibu marah, ya lebih baik kita bohong. Berhenti dia. Selama dia berhenti ditanya, maka dia akan jujur. Tidak bohong lagi. Sama. Bagaimana kita tidak bohong? Kita jujur. Dia marah. Apalagi kalau bohong, ya sudahlah. Yuk apa saudara-saudara sekalian. Nah kita lanjut. Ibu-ibu yang ada masalah dalam rumah tangga, jangan curhat di medsos. Kan biasa ini ibu-ibu kan gampang sekali curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Update status lagi, di mana di kau? Mau maghrib, kesepian banget. Pret. Ngapain berdoa di medsos? Lebih doa kepada Allah. Curhat sama teman. Apa ibu yakin dia tidak akan cerita keburukan keluarga kita?
Masa dia cerita Ustaz? Itu masih sepupu saya. Siapa Abu Sofyan? Sepupu satu kalinya Nabi yang menghalangi Nabi dakwah. Masa dia cerita saya Ustaz? Tidak mungkin lah. Itu masih saudara saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Masa dia cerita saya Ustaz? Itu paman saya, bapaknya dengan bapakku saudara. Siapa Abu Jahal? Abu Lahab. Abu Lahab itu saudaranya bapaknya Nabi. Maka ketika ada masalah, jangan curhat sama manusia. Apalagi di medsos. Update status. Temannya di WhatsApp 500 orang. Otomatis 500 yang tahu masalah rumah tangga kita. Lalu gimana solusinya Ustaz? Berdoa. Tolak bala dengan sedekah. Selesai berdoa. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab tidak ngerti, bingung malaikat. Dia bilang malaikat, apa maksudnya ini ibu lain di bibir lain? Bingung, maka lebih curhat. Ya Allah, Engkau yang memelihara rasa cinta dalam hati suamiku. Engkau yang membolak-balikkan hati dalam hati suami saya. Rasa cinta Engkau yang memiliki, ya Allah. Pelihara suami saya, lindungi dia dari wanita jahat, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 2 juta, saya bawa besok ke panti asuhan, tolak bala 2 juta. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan daripada curhat di medsos. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat malam. Berdoalah juga, ya Allah, saya sudah capek di istri saya, Allah. Marah-marahnya kerjanya, ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, ngamuk aja sekerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 2 juta, ya Allah, tolak bala. Saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 2 juta ini istriku ikhlas kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana mau dikabulkan ini? Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian. Lalu ada yang berkata, mana kita bisa bersedekah Ustaz? Kita dalam keadaan susah. Justru Al-Quran mengajarkan bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.